Masalah etiket profesional dalam keperawatan masih menjadi salah satu tantangan di lapangan, dengan perbedaan antara keterampilan teknis dan juga penerapan etiket profesional yang sesuai. Faktor-faktor penyebab termasuk beban kerja yang tinggi, kurangnya pemahaman tentang etiket profesional, dan budaya organisasi yang kurang mendukung. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat penerapan etiket profesional, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kesenjangan, dan juga memberikan rekomendasi yang strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Yang menjadi fokus penelitian ini adalah penampilan serta komunikasi tenaga keperawatan di salah satu rumah sakit swasta di Tangerang. Adapun beberapa rumusan masalah yang akan dibahas. Yang pertama, tingkat penerapan etiket profesional tenaga keperawatan. Yang kedua, faktor-faktor penyebab kesenjangan etiket profesional. Dan juga dampak apa saja yang menyebabkan kesenjangan terhadap persepsi pasien dan kualitas pelayanan kesehatan. Saya akan menjelaskan tentang landasan teori. Dari judul yang telah kami ambil, yaitu tentang analisis kesenjangan etika profesional pada tenaga keperawatan di salah satu rumah sakit swasta Tangerang, studi penampilan dan komunikasi. Nah, di sini pertama tentang konsep etika profesional dalam keperawatan. Nah, menurut Nur Rahman dan Ruswadi, tahun 2021 menegaskan bahwa etika profesional berfungsi sebagai landasan untuk membangun kepercayaan pasien terhadap kualitas pelayanan kesehatan. Nah, prinsip dasar etika profesional ini meliputi keselamatan, kenyamanan, penghormatan terhadap orang lain, dan profesionalisme yang menjadi indikator penting dalam penilaian kualitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Dan kedua, itu tentang standar penampilan profesional. Nah, di sini penampilan profesional perawat di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang pengembangan jenjang karir profesional perawat klinik. Menurut Hidana DKK tahun 2020, menekankan bahwa standar penampilan meliputi seragam yang bersih dan rapi, penggunaan atribut lengkap, serta kebersihan diri yang mencakup rambut tertata dengan penggunaan hairnet yang benar dan kuku yang menjaga kebersihannya. Nah, aspek penampilan ini hanya berkaitan dengan estetika, tapi juga dengan pengendalian infeksi dan keselamatan pasien. Dan ketiga, itu tentang komunikasi profesional. Nah, menurut Hidana DKK tahun 2020, menekankan bahwa etika komunikasi yang berlandaskan kejujuran, kerahasiaan, dan penghormatan terhadap otonomi pasien merupakan landasan penting dalam membangun hubungan terapeutik. Dan keempat, itu tentang faktor yang mempengaruhi etiket profesional. Nah, di sini, berdasarkan penelitian Darmoyanti atau tahun 2022, etika profesional dipengaruhi oleh faktor internal seperti tingkat pengetahuan, kesadaran, moral, pengalaman kerja, dan kondisi psikologis perawat termasuk tingkat stres dan kelelahan. Nah, bukan hanya itu saja, faktor eksternal yang mempengaruhi meliputi beban kerja yang ditimbulkan melalui rasio perawat pasien, budaya organisasi rumah sakit, sistem yang diberikan, dan sanksi yang diterapkan, serta adaptasi terhadap kemajuan teknologi dalam pelayanan kesehatan. Dan kelima, tentang dampak kesenjangan etiket profesional. Nah, menurut Erika tahun 2024, mengidentifikasi bahwa kesenjangan dalam kebijakan etika profesional dapat menyebabkan menurunnya kepuasan pasien dan meningkatkan risiko kesalahan medis akibat komunikasi yang tidak efektif. Nah, menurut Nur Rahman dan Ruswadi tahun 2021, menambahkan bahwa dampak terhadap citra profesional meliputi menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap profesi dan berpotensi menimbulkan tuntutan hukum. Nah, kesengsaraan ini juga dapat mengakibatkan gangguan koordinasi tim dan konflik antar pribadi antar tenaga kesehatan. Dan terakhir, itu tentang strategi peningkatan etiket profesional. Nah, untuk mengatasi kesenjangan etiket profesional, menurut Nur Rahman dan Ruswadi tahun 2021, mengusulkan strategi berupa pendidikan dan pelatihan berkala tentang komunikasi terapeutik dan standar, dan penampilan. Nah, menurut juga Fabriana tahun 2017, menekankan pentingnya kebijakan pengembangan dan SOP yang jelas disertai sistem pengawasan dan evaluasi yang efektif. Nah, pembentukan budaya kerja positif melalui keteladanan manajemen serta penerapan sistem yang diakui secara konsisten juga menjadi strategi penting. Nah, menurut Erika tahun 2024, menambahkan bahwa manajemen beban kerja melalui pengaturan rasio perawat pasien yang proporsional dapat secara signifikan meningkatkan penerapan etiket profesional dalam melakukan praktik perlindungan sehari-hari. Nah, dari hasil landasan teori, kami mengambil judul ini karena beberapa kesimpulan, yaitu penelitian tentang kesenjangan etika profesional pada tenaga keperawatan dilakukan untuk yang pertama, meningkatkan kualitas pelayanan dan keselamatan pasien. Kedua, membangun kepercayaan pasien terhadap layanan kesehatan. Ketiga, memperbaiki komunikasi dalam tim kesehatan. Dan keempat,
mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi etiket profesional. Dan kelima, mengembangkan strategi perbaikan berkelanjutan melalui pendidikan, pelatihan, dan pengawasan. Dan terakhir, ini mendukung penerapan regulasi keperawatan profesional yang berlaku di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif observasional dengan teknik observasi partisipasi selama praktik klinik di sebuah rumah sakit swasta di Tangerang. Penelitian dilakukan selama 4 minggu pada Januari sampai Februari 2025 dengan melibatkan 25 tenaga keperawatan dari 4 ruangan berbeda, ruang rawat inap umum, ICU, UGD, dan poliklinik. Peneliti menggunakan pendekatan cross-seksional untuk menilai kesenjangan etiket profesional, khususnya dalam aspek penampilan dan komunikasi. Observasi dilakukan secara langsung dengan pendekatan non-partisipasif maupun partisipasif menggunakan lembar observasi terstruktur serta catatan lapangan. Aspek yang diamati meliputi kerapian seragam, penggunaan hairnet, intonasi suara, ekspresi wajah, serta sikap profesional dalam berinteraksi dan dengan pasien maupun tim medis. Setiap perawat diamati minimal selama 3 shift, pagi, siang, malam, dalam berbagai konteks klinis seperti saat handover, pemberian obat, hingga situasi gawat darurat. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif, kualitatif, dengan pendekatan induktif, yaitu mengelompokkan pola perilaku dan mengidentifikasi kesenjangan dari standar etiket profesional yang ada. Penelitian ini telah mendapatkan persetujuan etik dari rumah sakit, menjaga kerahasiaan penyintas subjek, dan hasilnya hanya digunakan untuk tujuan akademis. Validitas dan reliabilitas diperkuat dengan triangulasi pengamatan serta konsultasi dengan pembimbing klinik. Peneliti juga berperan langsung dalam proses pengamatan untuk menggali makna yang lebih dalam dari fenomena yang terjadi di lapangan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai hasil dari observasi yang dilakukan oleh kelompok kami. Dari hasil observasi yang dilakukan di rumah sakit, ditemukan bahwa terdapat perbedaan dalam penerapan etiket profesional di kalangan tenaga keperawatan. Pengamatan rumah sakit menunjukkan perbedaan dalam penggunaan etiket profesional untuk staf perawat. Beberapa perawat memberikan standar etiket profesional yang tinggi, tetapi ada beberapa perawat lain yang tidak banyak berurusan dengan etiket profesional, terutama dalam penampilan dan komunikasi. Berdasarkan pengamatan dalam hal penampilan, ditemukan bahwa sebagian besar perawat mengenakan seragam sesuai dengan standar rumah sakit, tetapi beberapa ada tidak sepenuhnya mengikuti aturan. Selain itu, ada perbedaan dalam seragam yang dibawa oleh staf perawat dan penggunaan sepatu yang tidak sesuai dengan SOP. Komunikasi perawat saat menyelidiki pasien tentang penyakit, gaya hidup, dan obat-obatan dan lain-lain juga mempengaruhi informasi yang diberikan. Jika hal ini tidak tepat, ini dapat berdampak kepada negatif pada pasien, keluarga pasien, serta perawat dan staf medis. Ada beberapa faktor yang berkontribusi pada etiket profesional perawat. Etiket profesional, kurangnya pendidikan dan pelatihan terkait dan kesadaran dan moralitas perawat, kurangnya pengalaman kerja dan beban kerja yang tinggi juga mempengaruhi. Faktor-faktor lain juga disebabkan oleh budaya, tenaga kerja yang mempengaruhi kemajuan dan digitalisasi dari berbagai tenaga kerja dan kemajuan teknologi. Kesenjangan ini dalam implementasi etiket profesional dapat mempengaruhi kualitas layanan, kepuasan pasien, dan efektivitas komunikasi antara profesional kesehatan. Berdasarkan hasil yang ditemukan, terdapat beberapa faktor yang berkontribusi terhadap kesenjangan etiket profesional keperawatan adalah kurangnya pelatihan mengenai etiket profesional, kesadaran dan moralitas perawat, pengalaman kerja yang kurang, beban kerja yang tinggi karena shift yang panjang, sehingga perawat mengalami kelelahan dan tidak lagi fokus terhadap aspek komunikasi dan penampilan, membuat perawat hanya fokus kepada asuhan keperawatan. Faktor lain juga disebabkan oleh budaya kerja yang mempengaruhi tenaga kerja yang bervariasi serta kemajuan teknologi dan digitalisasi. Kesenjangan dalam menerapkan etiket profesional ini dapat berdampak kepada kualitas pelayanan, kepuasan pasien, serta efektivitas komunikasi antar tenaga medis. Selain itu, hasil observasi yang kami temukan juga menunjukkan adanya etiket profesional pada salah satu rumah sakit swasta didapat mempengaruhi kualitas kesehatan dan hubungan pelayanan, kepercayaan perawat dengan klien. Selain dari itu dapat juga mempengaruhi kualitas pelayanan, serta citra rumah sakit yang menurun, citra keperawatan,
peningkatan risiko kesalahan medis karena komunikasi yang kurang baik. Bisa menyebabkan konflik antara perawat dan tenaga medis lainnya. Bahkan pasien stres dan bisa sampai ke jalur hukum akibat dari komunikasi yang kurang baik. Oleh karena itu, perlu meningkatkan upaya sebagai sarana meningkatkan kembali kesadaran dan meningkatkan kembali komitmen tenaga perawat terhadap etiket profesional dalam praktik keperawatannya di lapangan kerja atau dimanapun. Penelitian di salah satu rumah sakit swasta di Tangerang menunjukkan bahwa meskipun keterampilan medis seorang perawat sudah tergolong baik, namun mengenai etiket profesionalisme dan juga komunikasinya masih kurang diperhatikan. Contohnya dalam penggunaan hairnet yang kurang konsisten, penggunaan nail art, dan juga seragam yang kurang rapi dan kurang bersih, serta komunikasi perawat dalam penggunaan nada dan juga bahasa yang masih kurang profesional. Ada beberapa faktor yang mengakibatkan kesenjangan ini. Yang pertama, kurangnya pelatihan dan juga edukasi mengenai etiket profesionalisme dan juga komunikasi terapeutik. Yang kedua, kurangnya pengalaman kerja perawat. Yang ketiga, budaya kerja yang kurang mendukung. Yang keempat adalah akibat dari digitalisasi. Nah, dari beberapa faktor ini mengakibatkan kurangnya citra profesionalisme perawat dan juga rumah sakit, lalu kurangnya kepercayaan dan kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan oleh perawat. Ada beberapa solusi yang ditawarkan, yaitu yang pertama, adakan pelatihan dan juga edukasi mengenai etiket profesionalisme dan juga komunikasi terapeutik. Lalu yang kedua, bangun lingkungan kerja yang saling mendukung. Dan juga yang ketiga adalah evaluasi dan reward terhadap perawat. Dan juga yang keempat adalah pemantauan rutin. Demikian dari kami, terima kasih.